Kita ini sering bilang, alhamdulillah masih bisa makan. Tapi yang jarang kita bicarakan itu bukan soal makan. Yang berat itu biaya bayar sekolah, biaya bayar kuliah. Yang berat itu harga pupuk naik. Yang berat itu upah segitu-gitu saja. Dan yang berat itu kerja dari pagi hingga malam, tapi tabungan tidak pernah jadi apa-apa. Dan di tengah hidup yang seperti itu, Ramadan datang. Yang diuji bukan cuma iman, tapi juga ketahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu disebut bulan penuh berkah. Tapi bagi sebagian orang kecil, Ramadan juga datang di tengah hidup yang tidak sedang ringan. Para petani panen, tapi harga gabah tidak selalu berpihak. Para buruh bekerja lembur, tapi upah tetap terasa pas-pasan. Pedagang kecil juga buka lapak setiap hari, tapi pembeli makin selektif karena banyaknya persaingan. Yang kerja serabutan menunggu panggilan, tapi kadang sehari dapat, sehari tidak. Realitanya, banyak orang tidak kelaparan, tapi hidupnya sempit. Sempit ruang geraknya, sempit tabungannya, sempit pilihan hidupnya. Dan itu melelahkan. Yang membuat capek bukan cuma kerja fisik, tapi pikiran. Pikiran tentang masa depan anak, pikiran tentang biaya berobat, pikiran tentang bagaimana bertahan di tengah harga yang pelan-pelan naik, sementara penghasilan hanya diam di tempat. Ramadan justru hadir bukan untuk menutup mata dari realita, tapi untuk memberi cara melihatnya dengan lebih jernih. Puasa mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terasa berat adalah tanda-tanda ditinggalkan. Terkadang justru itu tanda sedang ditempa. Petani yang tetap turun ke sawah meski harga tidak menentu, itu bukan orang lemah, itu orang tangguh. Para buruh yang tetap masuk kerja meskipun badan lelah, itu juga bukan orang yang kalah, tapi itu orang yang bertanggung jawab. Orang kecil mungkin tidak punya panggung, tidak punya suara besar, dan tidak sering masuk berita. Tapi mereka adalah penyangga negeri ini. Ramadan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa nilai manusia bukan di besar kecilnya penghasilan, tetapi di kejujurannya di dalam menjalani peran. Di bulan ini kita belajar menahan diri dari marah, menahan diri dari rasa iri, dan menahan diri dari rasa putus asa. Karena yang paling berbahaya sebenarnya bukan kemiskinan. Yang paling berbahaya adalah hilangnya harapan. Mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan besar, tidak bisa mengatur harga,
tidak bisa menentukan kebijakan, tapi kita bisa menjaga hati agar tetap luas meski hidup ini terasa sempit. Bisa menjaga usaha tetap bersih meskipun keuntungannya sangat tipis. Dan kita bisa menjaga sholat setiap hari tetap berdiri meskipun badan lelah bekerja. Ramadan bukan menghilangkan masalah, tetapi Ramadan itu menguatkan jiwa kita agar tidak ikut runtuh bersama masalah. Dan mungkin di antara tangan kasar seorang buruh, di antara lumpur sawah seorang petani, dan di antara keringat-keringat pedagang kecil, ada doa-doa yang lebih jujur daripada pidato-pidato panjang. Yang hari ini merasa hidupnya biasa saja, mungkin justru sedang menjalani ibadah yang luar biasa. Karena bertahan dengan cara yang halal di tengah zaman yang tidak mudah ini, itu bukan hal kecil. Semoga Ramadan ini tidak hanya membuat kita lebih sabar, tapi juga lebih kuat melihat kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu adil, tapi Allah selalu adil. Dan tidak ada satupun keringat yang jatuh sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.